Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji ke Allah atas banyak nikmat yang diberikan, utamanya di pagi subuh ini kita bisa beribadah selain dari yang fardu, yang sunnah. Bahkan pada hari ini, hari Kamis, kebetulan termasuk dari Ayyamul Bid. Insya Allah ada yang melaksanakan double ini, ya, mendapat 2 pahala ini. Hari Kamis yang biasa mengerjakannya bertepatan pula dengan Ayyamul Bid yang juga kita upayakannya. Semoga diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sampailah dibahas tentang haddul aurat, yaitu batasan aurat berkenaan dengan surutuh sihhatis shalah, syarat-syarat sah salat. Apa syarat sahnya salat? Itu nomor yang 4 itu adalah sitrul aurah, menutup aurat. Karena kalau tidak ditutup auratnya tidak sah salatnya. Terus di situ dibahaslah mana yang disebut aurat itu. Ketentuan inilah yang kemudian mengangkat satu materi haddul aurah, batasan aurat. Dari berbagai pendapat yang sudah disampaikan, mulai Hanafi, kemudian Maliki, terus Syafi'i, yang terakhir itu Syafi'i yang lalu, yang terakhir lagi siapa? Hambali. Jadi kalau di dunia Islam itu dikenal 4 madhab, semuanya termasuk ahlu sunnah wal jamaah, maka empat madhab ini diakhiri, ya karena memang keterbatasan waktu, sebenarnya tidak hanya 4 madhab banyak ya, tapi yang paling dikenal di dunia Islam itu 4 ini. Kita yang sekarang adalah Hambali yang terakhir, sesuai dengan periode yang dilewati. Itu Hanafi yang tertua, baru kemudian yang paling muda ini adalah Hambali. Sebagaimana juga cara membaginya seperti pendapat-pendapat yang lain. Komentar yang dikemukakan oleh madhab Hambali, auratur rajul, ya, diawali dari auratnya orang laki. Ma baina surrati wa rugbati, hampir sama ya. Yaitu antara pusar sampai lutut. Antara pusar dan lutut, itu aurat laki. Berdasarkan hadis-hadis yang diketengahkan oleh Hanafi, juga Syafi'i. Jadi 3 ini hampir bersamaan. Yang beda itu Hanafi. Dari 4 madhab. Mengenai tentang aurat laki-laki, itu yang membedakan Hanafi. Karena Hanafi itu tidak memasukkan paha sebagai aurat. Tapi selainnya, itu adalah paha ini aurat. Hanya yang sama dari 3 itu, walaisatis surratu wa rugbatahu min aurati. Pusar dan 2 lutut itu tidak masuk aurat, tapi pahanya aurat. Kenapa? Karena ada hadis-hadis di antaranya yang diterangkan, fa inna ma tahtas surrati ila rugbati aurah. Maka sesungguhnya apa yang dibawa pusar, berarti pusarnya tidak ikut. Yang dibawa pusar, ya. Warugbatahu, dan 2 lutut min aurah itu termasuk aurat. Ini hadis ini yang dipakai. Ditambah lagi hadis Amr bin Syu'aib. Fa inna ma tahtas surrati ila rugbati aurah. Sesungguhnya yang dibawa pusar sampai lutut itu aurat. Tambah lagi hadis Ayyub nih, Abu Ayyub Al-Ansari, asfala. Kalau tadi matahta. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan dalam riwayat hadis asfalar surroh, asfalus surroh, di bawah pusat. Tahta asfala sama maknanya kan, di bawah kan, bawah. Bawah pusar
Wa fawqar rukbataini minal aurat, dan di atas dua lutut itu aurat. Berarti pusarnya dan dua lutut tidak aurat. Hanya merupakan apa? Haddun, merupakan batas daerah. Sehingga batas daerah itu tidak termasuk aurat. Falam takun minal aurah, tidak masuk aurat. Kasurah seperti pusar ini, cuma batas. Dari mulai sini sampai itu. Ini 3 madhab. Ya, tapi Hanafi paha gak masuk aurat. Jadi paling ringan ya Hanafi ya. Kalau sepak bola itu berarti kelihatan pahanya, berarti madhab Hanafi. Karena tidak termasuk aurat. Kemudian wal hunshal muskil karrojul. Tidak terkecuali maka juga hunsal muskil, seorang yang mempunyai 2 organ kelamin, ya, itu namanya hunsa dalam ilmu fikih atau dalam fikih Islam ya disebut hunsa. Jadi ada orang itu ditakdir oleh Allah, qadarullah, itu alat kelaminnya 2. Sehingga mana yang dominan da'ru itu dihukumi karrojul, dihukumi seperti laki. Untuk mengengarai bahwa mana auratnya, itu auratnya seperti laki gitu. Para jamaah. Kemudian wa yajibul bil idhafati lidzalika li sihhati shalah fi dhahril madhab ay yasturur rajulu ahada mankibaihi. Oleh karena selain dari itu, ya, keterangan batas aurat untuk laki, agar sah salatnya ini, maka menurut yang dohir dari madhab ini, ayyasturur rajulu ahada mankibaihi, orang laki termasuk waria ya, khunsa tadi, itu diwajibkan menutup salah satu di antara 2 pundaknya. Ayyasturur rajulu ahada mankibaihi, ini kudu ditutup pundaknya ini. Walaupun batas auratnya segitu ya di dalam sholat. Agar sahnya sholat itu dituntun supaya wajib menutup 2 pundaknya. Walau bisuwuti khafif, walaupun dengan kain yang tipis, yang sampai tampak misalnya kulitnya, itu pundak ini dianjurkan supaya ditutup. Li'anna wujuba sitrul mankibaini bil hadis, oleh karena keharusan menutup 2 pundak ini itu didasarkan oleh hadis. Di antaranya walabduhu, lafadznya yang berbunyi la yusalliyur rajulu fis saubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai', kata Rasulullah dalam hadis ini. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis sahih di mana Nabi mengatakan janganlah laki-laki itu sholat fi saubil wahid, dengan memakai 1 pakaian. Misalnya sarung saja ya, sehingga atasnya kosong, ya pundak sampai tidak ada. Ini melihat hadis ini ya. Janganlah orang laki-laki itu sholat fi saubil wahid, dengan menggunakan 1 pakaian. Laisa ala atiqihi minhu syai', yang tidak ada sedikit pun di pundaknya itu sesuatu kain. Tidak ada, jangan. Walaupun kain tipis pakai saja. Padahal batas auratnya kan antara pusar dan lutut. Tapi sesogiannya lah, ini dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan jangan begitu, jangan 1 pakaian, sarung saja misalnya. Nih atasnya supaya ada ngono. Wa hadza nahyun yaqtadi tahrim. Ini di kalangan madhab Hambali, larangan dalam hadis ini menunjukkan haramnya. Jadi tidak boleh tidak memakai di atas pundak ini, tidak ada kain, tidak boleh, harus ada kain. Walaupun kain itu tipis, sehingga menonjol tampak kulitnya misalnya, pakai air ngono. Para jamaah, wa yuqaddimu 'alal qiyas, dan hadis ini didahulukan terhadap qiyas. Lebih baik memakai hadis ini gitu.
Waruya Abu Dawud an Buraidah qol, bahkan ditambah lagi oleh hadis Abu Dawud dari Buraidah, sahabat Buraidah, qol mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fi lihafin wala yatawahshahu bi. Nabi itu melarang orang laki itu sholat dengan berselimut. Satu kain ditutupkan ke selimut ini, ya. Wala yuwashiwi, tanpa menutup sebagian daripada baunya. Tidak boleh. Kan ini. Ya. Ini. Jadi ada dua dasar hadis inilah yang di kalangan madhab Hambali, sekalipun itu bukan aurat, bagian atas ini untuk laki-laki, kalau sholat sebaiknya ditutupkan. Itu sebabnya kalau ada orang sedang ihram, baik haji maupun umroh, ketika melaksanakan tawaf, itu pakaiannya, sunnahnya itu ittiba kan, diselempangkan gini. Ya, sunnahnya ini, pakaian ihramnya itu kan. Tapi begitu waktu sholat, nggak boleh kelihatan, ditutupkan setnya. Ketika waktu sholat, pakaian yang atas ditutupkan ke pundaknya gini. Tidak boleh selempangkan gini, Pak. Itu kalau ada orang begitu mungkin lupa ya, itu siapapun yang melihat, orang Arab sana itu langsung ditutupkan gini, Pak. Walaupun sudah takbir gini orang. Ditutup gini. Sebenarnya auratnya sudah ditutup kan dari ini ya, pusat dan itu. Tapi nggak boleh selempang kalau sholat. Kalau tawaf iya. Malah sunnahnya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Lakin man lam yajid illa ma yasturu auratuhu faqat aw mankibaihi faqat satara auratahu wa shalla qa'iman wujuban. Tetapi bila orang tidak menemukan kain, pakaian yang bisa menutup auratnya, ya, atau menutup dua pundaknya saja misalnya, auratnya saja ditutup, atau kalau ditarik sini, sininya kelihatan, taruh ke bawah, yang atas kelihatan, maka satara auratuhu, yang paling pokok disuruh menutup auratnya. Kalau pakaiannya itu terbatas satu ya, kalau ditarik ke atas, paha kelihatan aurat ya. Ini. Kalau kain nutup aurat, sini kelihatan, nggak kelihatan. Ininya nggak ketutup, pundaknya. Bagaimana begitu itu? Maka dianjurkan supaya sholat, tapi yang ditutup auratnya. Jangan yang di atas, ya Masya Allah. Kalau satu pakaian misalnya, yang ditutup auratnya, wa shalla qa'iman wujuban, harus sholat dalam keadaan berdiri. Berdiri terus gini. Wa taraka sitru mankaibihi, tanpa menutup dua pundaknya. Oh, ini ya. Ini pandangan madhab Hambali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana tsaubu wasi'an fa khalifi baina tarfaihi. Apabila pakaian itu luas, lebar, fa khalifi baina tarfaihi, selisihkan dan ikatkan itu kedua tepinya. Wa idza kana dhiqan, dan apabila pakaian itu sempit, fasdudhu ala haqwik, maka ikatkan kuat-kuat pada pinggangmu. Oh, biar nutup aurat. Ya. Ini. Kalau luas, ikat sampai pojok-pojok sampai ini. Para jamaah, inilah yang berkaitan batas aurat laki-laki dikala melaksanakan sholat. Wa ala rajuli ayasturu auratahu fis sholati anin nadri hatta an nafsi. Oleh karena itu wajib bagi orang laki-laki agar supaya menutup auratnya di dalam sholat dari pandangan orang lain. Hatta an nafsi, sampai pun dari pandangan dirinya sendiri melihat. Kalau bisa jangan sampai kelihatan auratnya. Ya. Walau ra'a auratahu min jaybin wasi'in li khamisihi idza raka'u sajada wa zaba zarra'u wa nahli liyasturuha.
Seumpama dia melihat auratnya dari sobekan saku yang luas, dari gamisnya bajunya, ketika dia sujud maupun rukuk nampak auratnya, dia kelihatan sendiri ya. Padahal tidak boleh dilihat orang atau sampai dirinya sendiri tidak boleh melihat. Kalau sampai nampak begitu, wajaba zarra'ah, wajaba jarrahu wa nahwi liyasturuhu. Wajib dikancing, Pak. Nih, kalau ini misalnya umpama ini tidak pakai double-double kelihatan ya. Wajib dikancing. Walaupun nampak dirinya sendiri. Di saat ruku maupun sujud. Supaya langsung dikancingkan ya. Diikatkan agar supaya bisa tertutup. Li'umumil amri bisitril aurah. Karena umumnya perintah dalam hadis maupun Al-Quran agar menutup aurat. Tapi nek double-double ini ya dibuka ya nggak apa nih double telu ya Mas. Iya kan? Oh, begitu. Makanya yang terbaik apa? Nanti di penghujungnya ya bahasan tentang sunnah-sunnah termasuk menutup aurat ini, pakaian yang terbaik itu pakaian yang double kan. Itu disebut saubul fadilah. Pakaian yang punya nilai utama. Minimal bagi laki-laki 2 pakaian, Pak, minimal. Pakaian satu sudah cukup kalau menutup aurat, tapi kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 itu menambah nilai keutamaan bagi laki-laki. Saubul fadilah namanya. Makanya sing double. Pas ini longgar pisan ketok ngene kan ndak enak udele ketok ngene Mas. Kalau ke bawah sedikit sudah aurat. Hadirin para jamaah, kama yajibu alaihi sitruha walau fi khulwah au dhulmah. Sebagaimana bagi orang laki wajib menutup auratnya walau fil khulwah, walaupun dalam kondisi sendirian. Au dhulmah, atau dalam posisi di dalam ruang gelap. Ndak ono sing delok ae, itu tetap wajib menutup aurat. Ini aurat ini wajib ditutup ya. Kenapa? Berdasar hadis Bahza ya, Bahza bin Hakim an abihi an jaddihi qol. Salah seorang sahabat menuturkan, kultu, saya sempat bertanya, kata jaddi, ini hadis ini dibawa oleh Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qol. Kultu, ini menceritakan kakeknya ya. Ketika bersama Rasulullah, salah seorang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Kepada siapa aurat kami ini boleh terbuka, dan kepada siapa pula terlarang untuk melihatnya, wahai Rasulullah. Ini salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan gini, ihfad aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budak yang kamu miliki. Oh. Jadi istri melihat aurat tak apa-apa ya. Budak melihat aurat tak, budak yang dimiliki ya, bukan budaknya orang ya. Ini kata Rasulullah. Kemudian orang itu bertanya lagi, qultu fa idza kana al-qaumu ba'duhum min ba'din. Kata orang itu, apabila di antara orang banyak, wahai Rasulullah, sebagian mereka dengan yang lain, itu disuruh jaga aurat. Kata tadi kan, kecuali pada istrimu dan budakmu. Bagaimana kalau di hadapan banyak orang, antara yang satu dengan yang lain? Qol, Rasulullah SAW mengatakan, ini stata'ta alla yaroha ahadun. Kalau kamu bisa mengelakkan dari pandangan siapapun orang, fala yaroyannaha, jangan sampai bisa dilihat oleh orang. Kalau bisa mampu kita menyembunyikan aurat kita, ya, kalau bersamaan orang banyak ini, jangan sampai ada siapapun orang bisa melihatnya, kata Rasulullah SAW. Kultu, tanya lagi sahabat itu, fa idza kana ahaduna khalian,
Kalau kami sedang sendirian, sembunyi gimana ya Rasulullah? Tidak ada orang. Qal, Rasulullah mengatakan, "Fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqu ayyustahamin." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak untuk dimalui lagi. Walaupun tidak ada siapapun orang, jangan telanjang. Karena ada Allah, ya. Allah lebih berhak dimalui. Orang saja malu dilihat orang, ya ini. Masya Allah. Apalagi Allah. Ini hadis ini, ya, Masya Allah. Makanya dituturkan sekalipun orang laki-laki ini dalam kondisi sendirian, au fidulmah, atau dalam kegelapan, seharusnya menutup aurat. Jangan telanjang bulat. Hadirin para jamaah, itu ya bagus ini hadis ini memberikan ketentuan keterangan kepada kita. Apa fahuwa yadullu ala anna ta'arriya fil khala ghairu jaiz. Hadis ini menunjukkan bahwa bertelanjang walaupun di tempat kesepian, ya, tempat tersembunyi, ghairu jaiz, tidak boleh. Masya Allah. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Wa yu'ayyiduhu hadis Ibnu Umar inda Tirmidzi. Hadis itu dikuatkan lagi hadisnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Didasari hadis riwayat Tirmidzi dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu, "Iyyakum wat ta'ari." Jauhkan bertelanjang bulat. Ya, Masya Allah. Jadi jauhkanlah bersikap bertelanjang. Ini ta'wat ta'ari. Fa inna ma'akum man yufariqukum illa indal ghaid. Karena sesungguhnya bersamamu itu ada malaikat. Masya Allah. La yufariqukum, yang tidak akan meninggalkan kamu. Ada malaikat yang selalu terus kemana-mana dampingi kita, Pak. Ada yang menyebut itu korin, ada yang menyebut apa itu? Rokib atid. Yang mencatat perbuatan kita. Karena bersamamu, kata Rasulullah, inna ma'akum man yufariqukum illa indal ghaid. Kamu selalu dikawal oleh malaikat. Kecuali ketika kamu di atas WC, buang hajat. Ini kata Rasulullah. Wa hina yubdi rajul ila ahli, ketika kamu kumpul istri, sedang jima, baru malaikat itu pindah. Masya Allah, ya. Fastahyuhum wa akrimuhum. Ketika kamu telanjang, enggak ada WC, ya, itu, maka itu malaikat juga di situ. Kecuali dua, malaikat tidak akan kumpul kepadamu. Ketika buang air, ketika kumpul istri. Oleh Rasulullah SAW mengatakan, fastahyuhum, malulah kepada mereka malaikat-malaikat itu. Masya Allah. Wa akrimuhum, hormatilah. Masya Allah. Kesendirian, dan anak uang mudoai, jangan. Ya. Kita nggak punya malu kepada malaikat. Allah. Dan kita berarti tidak menghormati malaikat. Rasulullah pesan, malulah kepada mereka dan hormatilah mereka. Masya Allah. Para jamaah, inilah ketentuan sehingga kita diperintah menutup aurat, apalagi dalam sholat, Masya Allah, kepada Allah, ya, Masya Allah, menyembah Allah pada Allah, ya. Sendiri saja, tidak ada yang melihat, tidak sedang ibadah Allahu Akbar, itu saja Rasul pesan jangan telanjang, Masya Allah, karena kamu akan diikuti malaikat kemanapun, kata Rasulullah SAW. Para jamaah, jadi melihat ini kita mendapatkan banyak keterangan-keterangan, ya. Wala yajibu sitruha bihasirin wa hafiratin wa tinin wa ma'in kadrin. Oleh karena itu tidak diwajibkan menutup aurat itu dengan tikar. Kemulan baiknya ditikar, ya. Ya. Terus menutup dengan tanah, dengan air keruh. Kenapa? Li'anna dzalika la yusbut. Yang demikian itu tidak ada dalil yang menguatkan. Wa fil hafirati harajun, sedangkan menggali lumpur itu kesulitan. Untuk cari lumpur buat menutup aurat.
Karenanya tidak diharuskan menutup aurat dengan tikar digolongin ya. Allahu Akbar, tidak boleh ya. Masya Allah. Maka istilahnya apa kata dalam Al-Quran? Kata Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ke masjid, masjid itu tempat sujud. Setiap sholat, agar mengambil zinatakum, pakaian, berpakaianlah yang baik. Hampir semua para ulama membawai tafsir ayat itu apa? Memakai pakaiannya. Tiap sujud ke Allah. Apa itu artinya? Jangan tampak aurat, Masya Allah. Minimal itu, jangan tak menutup aurat. Itu ayat Quran kan itu kan. Dulu sudah dibahas ketika dasar-dasarnya menutup aurat. Surat Al-A'raf ya 31 itu kan. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketentuan-ketentuan menutup aurat ketika kita beribadah kepada Allah, khususnya ibadah salat. Wa in kasyafa min aurat minal aurati yasir lam tubtil salatu. Kalau misalnya terbuka sedikit aurat itu, sebagian ya, sedikit, itu tidak sampai batal. Dulu kalau Hanafi membahasnya, yang membatalkan sholat itu apabila terbuka aurat itu seperempat auratnya. Itu menurut Hanafi ya. Kalau sedikit itu tidak sampai. Seperti koyo lubang karena terhendus oleh rokok ya misalnya. Sehingga sarungnya lubang sebesar ini, kelingking ini ya. Pupune ketok, tapi dari jauh gak ketok ya kan. Ini wis gak apa-apa, dimaafkan. Itu dianggap terbuka sedikit. Kalau terbuka sampai seperempat aurat, itu batal. Itu menurut Hanafi. Ini disinggungkan juga oleh Hambali. Apabila terbuka sedikit sebagian aurat, lam tubtil sholatu, tidak batal sholatnya. Kenapa? Lamma rawahu Abu Dawud an Amri bil Salamah alladhi kanat tangkashifu anhu burdatuhu liqasriha idza sajada. Dalam satu hadis diriwayatkan Abu Dawud, itu Salamah ya, yang ketika itu memakai pakaian sangat terbatas. Akhirnya kanat tangkashifu anhu burdatuh, sehingga burdanya itu terbuka, Pak. Ini Salamah ini menuturkan ya. Kenapa? Apabila dia sujud, diteruskan tidak apa-apa. Terbuka sedikit. Ketika sujud, ketok. Kenapa? Liqasriha, karena berlangsungnya di waktu yang sangat singkat. Sujud kelihatan enggak. Para jamaah, wa in kasyafa minal auri syai'un katsir, kalau terbukanya aurat itu sebagian besar dari aurat, yang tadi saya katakan, kalau Hanafi itu seperempat aurat susah sampai ini, tangan ini Pak. Misalnya ngono, itu batal salatnya. Wal murji fi tafarruqi bainal yasir wal katsir ila al-'urfi wal 'adah. Untuk menentukan besar sedikitnya kelihatan aurat itu dikembalikan kepada kebiasaan, Pak. Kondisi. Ketok ini. Jadi untuk ini sedikit atau besar tampaknya aurat ini, itu dikembalikan kepada ilal 'urfi wal 'adah. Dikembalikan kepada kebiasaan. Orang memandang ketok auratmu, ngene berarti gede. Seberapa ukuran yang itu? Jadi seberapa kebiasaan orang mencela. Tak oleh ketok berarti gede ngono ae wis ngono. Berarti cepet-cepet ditutup. Lakin kasyafal katsir minal aurah min ghairi amdin fasatarahu fil hal. Jadi apabila terbuka aurat itu sampai besar ya, dari aurat ini sampai banyak ya, tapi tidak sengaja. Mungkin melorot ngono ya. Nih, sabuan bisa misalnya ngono. Diudel-udel ngene tok kalau sarung ya.
Nih, untuk celana lodo ndak sabuan, bisa melorot ngono. Ah, ya apa tidak sengaja. Fasatarahu fil hal. Segera ditutup, Pak. Oh, segera dikancing, ngono mau, ya. Min ghairi tatawuli zaman, jangan sampai makan waktu panjang. Sampai sujud di jarno, bangun lagi di jarno, rokok sik ketok terus, enggak segera ditutup, batal. Kalau terbukanya itu lebar. Tapi kalau sedikit dimaafkan, ngono ya, Masya Allah. Tapi sebaiknya kalau tahu itu segera ditutup. Li'annal yasir min zamani asbahul yasir fil qadri. Jadi kalau lama ya terbukanya dibiarkan saja, apalagi disengaja, batalat sholatu mutlak, ya, maka batallah sholat apapun secara mutlak. Hadirin para jamaah, ini batasan aurat laki. Sekarang yang kedua, auratul amah, auratnya budak perempuan. Seperti uraian-uraian yang lalu urutannya kan itu. Tapi sekarang tidak ada budak ya. Budak perempuan ya ada anak sekarang. Kalaulah ada itu karrojuli seperti laki-laki. Sakmene tok auratnya. Budak itu. Maka tidak pakai jilbab budak itu ngono ya, tidak pakai kodong, tidak pakai. Para jamaah, tapi sekarang tidak ada budak ya. Kemudian yang ketiga, auratul hurratil balighah. Aurat perempuan yang baligh yang bukan budak. Sekarang semua ini bukan budak ya. Mana menurut Hambali auratnya? Hampir semuanya menuturkan jami'u batniha siwa wajiha wa kaffiha. Semua badan tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Jadi kalau empat mata bicara, auratnya perempuan itu semua badan tubuhnya ini, kecuali muka dan telapak tangannya. Sehingga kalau sholat mukanya tidak ditutup, ya kan? Karena bukan aurat. Ini utamanya dalam konteks bahasan kita, sitrul aura ya, menutup aurat ini mengacu pada bahasan sholat, merupakan syarat sah dari sholat itu. Ini semua pendapat, Masya Allah, mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan itu auratnya itu semua badannya, badan tubuhnya ya ini, kecuali muka dan telapak tangannya. Masya Allah. Kapan dikala sholat? Ya. Maka coba lihat itu, ibu-ibu kan nggak pakai cadar kalau sholat ya kan? Ya karena bukan aurat ini, Masya Allah. Telapak tangannya kelihatan tidak apa-apa. Bahkan kalau menurut pendapatnya Hanafi, ininya tidak apa-apa kelihatan kan? Ini dohirnya ini. Kalau ini batin, ini dohir. Tapi sebagian pendapat ini yang tidak boleh ngono. Tapi intinya telapak tangan itu bukan aurat. Para jamaah, kenapa begitu? Itu berdasar Al-Quran, ini surat An-Nur yang lalu. Kata Allah, firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Semua pakai dasar ini ya. Perempuan itu agar menutup auratnya kecuali illa ma dhahara minha, yang nampak tidak bisa ditutup. Itu ditafsiri oleh Ibnu Abbas dan Aisyah ya, pakar-pakar ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat ya. Walaupun perempuan Aisyah misalnya yang tahu persis bagaimana dia selalu dekat dengan Rasulullah, menafsiri ayat ini wajhuha wa kaffaiha, kecuali yang tampak. Kalau tidak suruh menutup kan. Jadi perempuan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang memang itu tampak, tidak bisa ditutup. Beberapa keterangan yang lalu mengenai ayat ini, tidak boleh menampakkan perhiasan itu. Tidak boleh menampakkan tempatnya perhiasan. Mana yang perhiasan di mana? Ini. Itu tidak boleh ditampakkan, ditutup. Anting-anting nggak boleh, telinganya tampak. Ini kalung di leher, lehernya tidak boleh tampak. Ya, tempatnya perhiasan tidak boleh tampak. Illa ma dhahara. Illa ma dhahara minha, kecuali yang memang tidak bisa disembunyikan. Cincin di tangan, ya, karena ini bukan aurat.
Sehingga nampakkan derijine ndak apa ngono. Para jamaah walaisa laha kashfun ma'ada wajhaha wa kaffaiha fi shalah. Karenanya bukanlah, atau ini dalam keterangan ini menuturkan para perempuan itu walaisa laha kashfun ma'adal wajhaha wa kaffaiha fi shalah. Tidak boleh membuka auratnya kecuali muka dan telapak tangannya fi shalah dalam sholat. Ya, dengan dasar-dasar itu muncullah statement seperti itu. Bidalilil ahaditsis sabiqah, dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh pendapat-pendapat yang lalu. Sama hampir ngono. Selain dari ayat ini. Wa dalilu ala wujubi taqdiyatil qadamain. Kemudian menurut Hambali ini ya, menurut Hambali ini yang sedikit beda dengan Hanafi. Menurut Hambali, dalil wajibnya perempuan menutup dua qadamain, dua telapak kaki. Ya. Itu mana dalilnya? Marawat Ummu Salamah qalat, didasarkan oleh hadisnya Ummu Salamah yang menceritakan, qultu, saya, kata Ummu Salamah, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa alaihi izar? Apakah boleh seorang perempuan itu sholat itu dengan memakai dir itu baju kurung, wa khimarin, dan penutup kodong kepala ini, laisa alaiha izar, sedang dia tidak pakai sarung. Baju kurung di atasnya ditutup ini. Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah, apakah bisa perempuan sholat seperti itu? Qol, Nabi menjawab, na'am, iya. Oh, bisa. Idza kana, cuma ada syarat, kata Rasulullah. Idza kana sabiqun yughatti duhura qadamaihi, apabila pakaian baju kurungnya itu sabiqon, panjang. Baju kurungnya panjang, yughatti duhura qadamaihi, sampai bisa menutup punggungnya dua telapak kakinya. Punggung itu ini, Pak, ini. Kalau ini batin, batul qadam. Punggung ini, sama ini ya. Ini telapak tangan ya. Ini batul kaf. Ini batnul fat. Kalau ini dhahrul kaf. Di kaki juga ada begitu. Kata Rasulullah, boleh perempuan hanya memakai baju kurung dan penutup kepala. Syaratnya baju kurungnya itu panjang sampai menutup ini, punggung telapak kakinya. Ini dijadikan dasar, ini menurut Hambali, perempuan itu kalau sholat itu jangan sampai kelihatan kakinya. Gelembar gini loh, seret ya. Oh, gini yo. Ini dasarnya ya, dasar hadis Ummu Salamah. Kemudian wahada dalilun ala wujubi taqdiyatil qadamain. Hadis inilah yang mengharuskan perempuan itu kalau sholat menutup punggung dua telapak kakinya. Kalau ketok gini ya, sampai jendike gak ketok, masya Allah. Jadi harus ada mukena yang panjang, seret. Para jamaah, wali annahu mahallun la yajibu kasfuh fil ihram. Oleh karena sesungguhnya itu bagian tubuh yang tidak harus terbuka, atau gini, wali annahu mahallun. Oleh karena itu bagian tubuh la yajibu kasfuhu fil ihram, yang tidak boleh dibuka pada waktu ihram. Pada melaksanakan ihram haji maupun umroh. Terus falam yajuz kasfuhu fis sholati kasaqaini. Oleh karena itu juga tidak boleh dibuka pada waktu sholat seperti betisnya. Itu kan ada perempuan itu kalau ihram, pakaian ihramnya doang menutup semua tubuhnya. Kecuali yang tidak boleh ditutup apanya, Pak? Wajah dan tangan, telapak tangan. Ini tidak boleh. Ini semua itu ditutup semua kan. Ini menunjukkan aurat. Ini menurut Hambali ya, masya Allah. Jadi kaki tidak boleh ketok nek sholat, sama dengan katu ihram.
Sehingga ketok cuma muka ini kan, sehingga tidak boleh cadaran. Telapak tangan tidak boleh ditutup kalau ihram itu kan, perempuan. Maka kalau yang di paling bawah ini kaki tutup. Para jamaah, wa yuzhi'ul mar'atu min libasi ma satarahu sitrul wajib. Li hadisil Ummi Salamah sabiq. Oleh karena itu sudah cukup ya seorang perempuan itu dengan menggunakan pakaian yang bisa menutup bagian-bagian yang wajib. Ya, bisa menutup itu harus. Cuma di hadis Ummu Salamah, berdasarkan hadis Ummu Salamah ini dua pakaian tok tadi kan. Baju kurung sama menutup di atas ini, seret ini. Anda kan tidak ada punya lagi begitu. Dua ya, minimalnya perempuan itu sholat bajunya dua. Kalau laki-laki minimalnya sholat itu baju satu. Tapi sebaiknya baju dua menjadi mulia. Perempuan itu sebaiknya 3 baju, 3 pakaian. Sampai 4, sampai banyak. Itu sebaiknya, itu disebut saubul fadilah. Hadirin para jamaah, wa yujzi'ul mar'atu. Jadi boleh ya, sudah dianggap cukup perempuan itu menggunakan pakaian ma sataruhas sitrul wajib. Kalau itu sudah menutup yang bagian wajib. Sebagaimana berdasarkan hadis Ummu Salamah. Tapi wal mustahabu an tusalliyal mar'atu fi dir'in, dianjurkan perempuan itu sholat itu dengan baju kurung gamis sabiqin yang panjang, yughaddi qadamaihi, sampai bisa menutup ini menutup telapak kakinya ya, sampai bisa tutup ini sehingga kayak mau kena, kalau enggak sarung ya, pakai sarung sing dawa ya, sampai menutup telapak kakinya, itu dianjurkan. Wa khimarun yughaddi ra'saha wa unuqaha, dan khimar penutup kepala itu tidak hanya penutup kepala dianjurkan perempuan itu, tapi sampai bisa menutup kepala dan lehernya. Wa jilbabin taltahibu bihi min fawqid dir'i, ditambah jilbab ya, jilbab kain yang menjulur sehingga melipat menutup sampai di atas diroknya, di atas sarungnya. Jadi sini sudah tertutup, tambah lagi ada jilbab ini dari sini sampai terus ke bawah. Itu perempuan sebaiknya. Jadi aman ya, betul-betul dia itu adalah tertutup auratnya. Wa hukmul ingisyabi syai'un minal auratil mar'ah ghairul wajhi wal kaffaini bitafarruq bainal yasul katsir ka hukmir rajuli sabiqan. Sedangkan hukum kalau terbuka sedikit atau banyak seperti hukum terbuka sedikit banyaknya kaum laki terhadap auratnya. Kalau merasa terbuka segera tutup. Kalau dibiarkan dengan jarak waktu yang panjang batal sholatnya. Kalau terbukanya tidak sengaja segera tutup. Kalau sedikit dimaafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keterkaitan pembahasan kita sampai 4 madhab berkenaan dengan harus menutup aurat di saat orang mengerjakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi keabsahan ibadah sholat. Maka bagian daripada syurutuh sihhatis sholat. Di antaranya dari syarat-syarat sholat itu sitrul aurat. Para jamaah, ini keterbatasan waktu sampai di sini sementara. Kita sudah masuk tulu ya, ini bahkan lebih ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya silakan. Oh, adoy nang kono. Oh, mungkin ada dibantu dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan daripada ketika kita sholat untuk laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Nah, saya mendapati bahwa ada juga yang menggunakan kaos kaki. Kaos kaki untuk laki-laki itu apakah juga karena saya pernah membaca juga bahwa kalau seksual itu harus di atas daripada mata kaki. Kalau menutupi mata kaki itu Allah murka atau kamu dianggap sebagai orang yang sombong begitu. Apakah itu termasuk kaos kaki itu termasuk
untuk wanita itu pemahaman saya tadi harus 3 yang harus dipakai. Satu, gamis atau baju kurung, yang kedua khimar, dan selanjutnya adalah jilbab. Pemahaman saya, kalau sampai baju kurung itu sampai dengan punggung kaki, artinya kalau di jalan itu akan menghapus debu-debu yang ada di jalan. Apakah itu tidak najis, Ustaz, ketika dia sholat? Karena pemahaman saya di daerah Arab itu kan pasirnya itu bersih begitu. Kalau di sini akan berbeda. Itu aja, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaum lelaki ya kita ini sholat dengan berkaos kaki? Coba ditanyakan dulu, kenapa kok pakai kaos kaki? Satu orang yang satu dengan yang ini mungkin beda. Saya pernah juga bertanya kepada, kok pakai kaos? Pak, gak kuat pak, katu. Ini di ukhuwah, ya di ukhuwah, muadzinnya malahan. Kadang-kadang adzan deh. Masjid ukhuwah ikan cocot sebelah ini loh, pak. Ya. Bahkan ada imam juga pakai kaos kaki ya. Kalau itu darurat sakit, darurat itu membolehkan yang dilarang ya. Mengapa sholat pakai tutup mulut ini? Ya pak ya. Pakai masker itu pak. Yo, ini sekarang saya mulai longgar itu kan. Itu Saudi Arabia sudah dijabuti ini jarak-jarak ya. Bahkan sudah dibolehkan orang tidak bermasker. Ya, ini Saudi kan, ini Mekah Madinah ya. Ini sejak kemarin. Tapi sebelum itu, ketat. Gak pakai masker tidak boleh masuk. Dia suruh masjid juga begitu ada. Terus berjarak lagi. Kenapa kok sampai begitu? Ya, darurat. Kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga sesuatu yang sifatnya darurat itu dibolehkan ya. Nek normal itu nutup gawe masker ku makruh, tidak boleh. Dalam kondisi normal tidak ada apa-apa, terus bermaskeran ya, sholat tidak boleh itu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajula yughatti fahu. Nabi melarang orang laki ketika sholat menutup mulutnya. Hadis itu. Hukumnya makruh, tidak batal, makruh. Mengurangi pahala. Sama dengan tidak rapet. Itu enggak sampai batal, tapi enggak sempurna. Berjamaah kok enggak rapet itu, ngono kan. Tapi kok bisa enggak rapet dan menutup? Karena kondisi. Maka tanyakan kepada orang yang berkaos kaki itu, kenapa cak? Ngono. Itu sempat saya tanya juga, pak, enggak kuat saya pak. Itu karena sensitif, mungkin ya, karena berpenyakit. Kalau gitu tidak masalah. Ngono ya. Ngono ya. Ini saya enggak iso kayak kaos kaki, koyo wong bul-bulen ae ngono bulanan. Koyo ya bul-bulen iku gak enak. Masyaallah. Kan ngono kan masyaallah. Terus yang kedua, bagaimana dengan sarung ya ijar atau dir baju kurung yang sampai panjang menutup tadi ya dalam sholat. Tidak, sholat itu malah lebih ketat malahan. Nanti akan ada semua pendapat kemarin sudah dibahas. Auratul ma'a maharimiha. Auratul ma'a kharija sholat. Bagaimana auratnya perempuan di luar sholat, tidak dalam kondisi sholat. Itu malah semuanya harus ditutup. Sampai muka bila menimbulkan fitnah, tutup. Pakai cadar. Maliki ketat itu malahan. Kemarin sudah dibahas ya. Ini semua hampir ngono. Syafi'i juga. Ya. Kalau memang sampai menimbulkan fitnah. Itu yang muka ini kan bukan aurat. Yang bawah ini hampir semua mengatakan aurat. Kecuali Hanafi. Dalam sholat Hanafi boleh kelihatan ini. Sedikit kakinya Hanafi. Perempuan ya. Tapi Hambali tadi. Hambali ya. Yang wajib itu batasannya itu semua badan tubuhnya kecil. Tapi sebaiknya pakai pakaian tadi dianjurkan kan. Yang bisa menutup
ini punggung telapak kakinya. Lalu bagaimana kalau itu dipakai? Lah saya ini naik sholat kan nggak sampai gelewer-gelewer ini ya. Kalau sudah pulang dari sholat, ya ngono ya. Ini sehingga nyangkut, enggak masalah itu. Debu itu enggak najis. Antara gesekan debu yang satu dengan itu menyucikan. Menyucikan. Itu enggak buatnya apalagi di Masjidil Haram atau di tanah haram ya. Itu di sana masih ono teleke burung lo enggak najis. Ya Allah. Burung merpati, nih sholat itu. Nah, itu sama juga walaupun di sini, kecuali kalau kelihatan ini kotor, ini ono tae misalnya ini kotorannya anjing, kita hindar. Kalau enggak debu itu enggak membuat najis, dibuat geser-geser, enggak apa-apa. Nanti buat sholat langsung sholat ngono. Ah itu ngono. Baik, sudah 2 pertanyaan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sampai di sini sudah 5:30 ya. 5:30 sudah masuk duha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.